Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pada sore hari ini kita bersyukur pada Tuhan atas segala kelimpahan rahmat-Nya yang diberikan pada kita, terutama situasi yang asing sebenarnya bagi kita sekalian, terutama kehadiran para romo yang sore hari ini lumayan banyak. Tidak biasa untuk paroki Pogot. Untuk sedikit mengenal siapa mereka, paling tidak marilah kita dengarkan sharing dari romo-romo yang pada sore hari ini sebenarnya nunut dalam perayaan paroki ini, Pesta Pelindung Ratu Pencinta Damai. Kita mulai dari yang terjauh, yaitu dari Amerika. Silahkan. Selamat sore para saudara. Terima kasih karena sudah memestakan saya. Ini kesempatan istimewa. Saya diminta sharing oleh Romo CV, classmate saya ini. Kami berempat tetapi Romo Agus Heru tidak bisa datang, tidak bisa pulang dari Solomon Island. Jadi hanya kami bertiga. Tadi disebutkan saya bertugas di Amerika, ya baru setahun ini saya bertugas di Philadelphia. Misi, bukan studi. Ketika berangkat tahun lalu itu saya masih bertanya-tanya, di dalam pesawat itu saya masih bertanya-tanya ngapain ya misi di negara maju itu. Apa yang mau dilakukan di negara maju? Setelah sampai di sana para saudara saya bertemu dengan uskup, lalu tugas saya jelas, saya menjadi chaplain untuk komunitas Indonesia yang di sana. Kota Philadelphia itu punya sekitar 8.000 orang Indonesia. Itu komunitas Indonesia terbesar di Amerika Serikat katanya. Umat Katolik yang Indonesia sekitar 150-an kakak. Dan mereka, saya menjadi chaplain mereka. Chaplain itu apa ya? Apa ya chaplain? Kapelan, ya saya menjadi moderator mereka katakanlah gitu. Di Keuskupan Philadelphia saya berada di bawah komisi pastoral untuk para migran dan pengungsi. Jadi kadang saya ngantor di keuskupan, kadang tinggal di paroki, berada di paroki. Saya tinggal di paroki bersama 2 imam projo sana. Berkarya untuk orang Indonesia ya seperti kita di sini, walaupun budaya agak berbeda, tetapi paling nggak ada makanan Indonesia. Saya mendengarkan, saya masih bisa bicara Indonesia, kadang pisuan-pisuan itu masih pisuan-pisuan yang kita kenal. Tetapi di luar itu, di paroki ada komunitas Indonesia, ada komunitas Vietnam yang juga cukup besar, ada komunitas orang-orang berbahasa Spanyol dari Amerika Selatan yang jumlahnya jauh lebih besar, lalu ada komunitas Filipino, ada komunitas Negro, Black Community, hitamnya itu lebih hitam daripada Romo CV. Lalu ada juga komunitas bule, orang-orang bule. Tetapi para saudara, awal tahun lalu, bulan Januari, Keuskupan Philadelphia menjual 4 gereja. 4 gedung gereja dijual. Dan itu untuk kesekian kalinya. Mengapa dijual? Karena umat sangat menurun sampai mereka tidak bisa membiayai beberapa gereja. Bulan-bulan ini adalah proses pemindahan seminari tinggi keuskupan Santo Carolus Borromeus ke gedung yang lebih kecil. Gedung seminari yang besar, yang mega, yang sudah sekitar 2 abad dijual. Ini sesuatu yang bagi saya waktu ketika menghadiri proses itu menyakitkan. Mengapa menyakitkan? Karena ini menandakan bahwa umat sangat menurun.
terutama umat yang memang maksudnya bukan pendatang seperti Indonesia, Vietnam, orang-orang Spanish, orang-orang dari Amerika Selatan, orang-orang bule dan negro, mereka semakin sedikit yang ke gereja dan semakin turun, semakin turun. Yang saya pikirkan adalah, saya lalu menemukan bahwa ya inilah misi di negara maju. Saya bukan hanya berkarya untuk orang-orang Indo, saya bukan hanya berkarya untuk para migran yang kadang-kadang mengalami kesulitan dengan hukum di sana. Kebanyakan adalah migran gelap memang. Tetapi yang saya hadapi adalah bagaimana memperkenalkan Allah pada orang-orang yang menolak Allah. Mereka dulu orang-orang Katolik. Nenek moyang mereka orang-orang Katolik dan taat. Sehingga Keuskupan Philadelphia ada banyak gereja. Keuskupan Philadelphia sekarang punya sekitar 200 paroki. Banyak gereja. Dan itu kan menandakan bahwa umat Katolik zaman dulu berkembang luar biasa. Tetapi sekarang mereka menolak itu, mereka menolak Allah, mereka tidak pernah datang ke gereja. Sebulan sekali saya berkumpul dengan para pengacara yang terlibat dalam kasus-kasus imigrasi. Ada belasan dari mereka yang Katolik mereka semua Katolik. Satu orang episkopal itu gereja Anglikan yang ada di Amerika Serikat. Satu orang episkopal, yang lainnya Katolik, tapi hanya satu yang masih ke gereja setiap hari Minggu. Yang lainnya sama sekali tidak, Natal Paskah pun tidak. Dan inilah gambaran orang-orang di sana. Agama semakin dijauhi, bahkan secara sistematis agama dimatikan. Tidak ada pelajaran agama di sekolah-sekolah di public school, di sekolah-sekolah negeri. Apalagi di universitas, bahkan di beberapa universitas Katolik tidak ada lagi kuliah agama. Agama tidak diperkenalkan, kecuali kalau Anda datang ke gereja dan mengikuti pelajaran agama. Di luar itu tidak ada. Nah, masyarakat seperti ini yang saya hadapi. Refleksi 25 tahun imamat, selama 25 tahun menjadi imam, saya mengalami imamat sebagai salah satu dari 5 keutamaan Vincentian, yaitu penyelamatan jiwa-jiwa, salus animarum, menyelamatkan jiwa-jiwa. Dan itu ditunjang oleh 4 keutamaan yang lain yang harus saya dapatkan, yang harus saya miliki, dan harus saya pertahankan dengan keutamaan mati raga. Dan menyelamatkan jiwa-jiwa ini para saudara, saya pahami bukan sekedar nanti di sana, di atas sana, di surga. Itu nanti. Tetapi bagaimana sekarang ini, kita sekarang ini yang hidup di sini, yang bergulat dengan kehidupan kita, dengan berbagai masalah yang kita hadapi, dengan berbagai persoalan yang setiap hari menantang kita, dengan jatuh bangun, dengan tangis dan tawa dalam hidup sehari-hari, kita bisa merasakan Allah mencintai kita. 9 tahun saya berkarya dengan anak-anak pinggiran, anak-anak jalanan, anak-anak dari keluarga-keluarga menengah ke bawah di daerah Wonokromo dan sekitarnya. Saya menemukan itu. Bagaimana anak ini bisa menumbuhkan itu? Allah mencintai. Dan karena cinta, Allah mengirim putranya untuk mati. Dan yang Allah mati bukan untuk orang-orang yang suci, tetapi orang-orang seperti kita yang seringkali lupa, bahkan saya pun seringkali lupa bahwa Allah itu ada. Inilah Allah yang mencintai. Para saudara, saya mohon doa Anda. Bukan hanya setia, tetapi semakin hari, semakin lama, semakin mampu dalam dengan melayani gereja, melayani kongregasi misi, melayani kaum papa dimanapun kami berada,
untuk menghadirkan Allah yang mencintai mereka. Amin. Terima kasih. Selanjutnya kita pindah ke Taiwan. Silakan. Selamat sore. Pertama, terharu bahwa hari ini kita bisa bersama-sama mensyukuri apa yang kita dapatkan, terutama lewat juga kami bertiga merayakan 25 tahun imamat. Di angkatan saya, dulu ada banyak orang, ya, tersisa kami yang masih tersesat. Saya ini bukan orang yang terlalu serius, tidak seperti Romo Wawan yang sangat serius dan cerdas. Tidak seperti Romo CV yang selalu tersenyum. Romo CV pernah jatuh dan giginya merotol kabeh. Waktu itu di Filipina, kita main pilota, ya semacam ya permainan bola lah. Kita bertiga sering main, kebetulan hujan, Romo CV jatuh dan tertelungkup dan baru sadar kalau giginya depan itu patah dan masih mau main. Loh, nggak sakit CV, itu berdarah-darah. Ya itulah Romo CV yang selalu mampu menahan sakit. Saya memang sejak tabisan tidak pernah tugas di Indonesia karena saya ditugaskan di Taiwan. Jadi 25 tahun, ya 25 tahun di sana. Lalu kalau dulu pas pergi masih langsing, sekarang nggak tahu lang apa. Nah, setiap tahun rahmat Tuhan bertambah dalam wujud 1 kilogram lemak. Ya kita syukuri juga. Dan mungkin itulah yang selalu mendukung saya dalam menjalani hidup sebagai seorang imam. Tentu setiap orang merasakan, oh jadi imam itu susah atau gimana. Ya tentu ada susahnya, ada senangnya. Tidak setiap hari itu senang terus. Kalau orang Cina bilang, meo tian tian guo nian, ting bu dong, nggak ngerti ya, ya sudah nggak apa-apa. Meo tian tian guo nian, tidak setiap hari itu tahun baru Cina, begitu loh. Tidak setiap hari terima hongpao. Hongpao tahu ya? Hongpao langsung tahu. Angpao. Jadi hidup itu memang penuh warna dan itulah yang kita dan kalian di rumah juga mengalaminya hal yang sama. Namun saya memaknai 25 tahun ini suatu rahmat di mana saya masih bisa ikut serta berpartisipasi sebagai
penggembira. Mengapa saya sebut sebagai penggembira? Karena memang yang kita kabarkan kan kabar gembira. Dan kita ini memang bertugas untuk menjadi penggembira. Apakah seorang penggembira itu akan gembira terus? Ya, berusaha. Nah, itulah yang saya kira perlu kita tetap sadar, kita butuh dukungan, baik dari doa-doa kita, maupun dukungan yang lain. Support bagi imam-imam yang kalian kenal adalah salah satu bentuk persembahan doa yang juga mungkin kalian tidak terlalu merasakan bahwa saya sedang mendukung atau membantu hidup seorang imam. Tapi kami benar-benar merasakan dengan kehadiran Anda di sini pun meluangkan waktu bersama dalam mempersembahkan misa di sini sesuatu bagi kami sangat berarti. Karena tidak setiap orang mampu memprioritaskan waktu untuk orang lain. Sekali lagi terima kasih atas waktu yang Bapak Ibu Saudara-saudari berikan kepada kami, terutama dalam misa sore hari ini, khususnya bagi kami berempat. Kebetulan Romo Heru masih di Solomon Island, nggak bisa pulang. Terima kasih. Para suster, frater, Bapak Ibu yang terkasih, para romo dan tentu saja para romo yang bersuka cita pada malam hari ini, selamat malam, berkah dalem, terima kasih. Saya mewakili Romo Visitator, Romo Gigi Julianto yang hari ini tidak bisa hadir. Romo Visitator menitipkan pesan-pesan khusus pada hari yang sungguh sangat membahagiakan ini. Paroki Pogot Gereja Ratu Pecinta Damai malam hari ini punya gawe gede-gedean. Tadi pada waktu berangkat datang ke sini sudah mepet, ditutup tadi mulai gangnya di sana. Untung ini masih, ya, bersama Romo Supri, putra terbaik paroki ini, tepuk tangan untuk Romo Supri, ya, dan putra terbaik keluarganya. Salah satu buah dari paroki ini yang bersyukur dan bersukacita karena sudah mempersembahkan putra-putranya yang terbaik untuk gereja. Saya dibisiki oleh Romo Novan tadi, pada pesta nama paroki, kalau tidak salah ke 19 tahun sebagai paroki, sudah punya 2 pastor asli sini dan 3 suster dari sini, ya Romo Novan kalau tidak salah. Dan ada beberapa frater yang sekarang ini sedang studi. Ini buah-buah yang luar biasa dari paroki Pogot ini. Maka pantas paroki ini untuk bersyukur dan bersukacita. Demikian pesan dari Romo Visitator. Pesan yang kedua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, tentu saja hari ini kan paroki mantu, ya. Mantennya ada 3. Romo CV, Romo Wawan, dan Romo Susilo, tepuk tangan God. Yang 3 ini adalah melanglang buana ke seluruh dunia. Romo Wawan ke Philadelphia, Romo Susilo dihibahkan ke Provinsi Taiwan, dihibahkan itu istilah saya, 25 tahun imamat, 25 tahun berkarya di Taiwan. Tentu saja ini adalah sebuah persembahan yang luar biasa dari Romo asli Indonesia.
Kalau modelnya nggak meragukan berasal dari Indonesia, tetapi sekali-kali kalau misal di sini bahasa Mandarin, baru kita percaya ada bule hitam tetapi yang pinter bahasa Mandarin. Dan para saudara-saudari yang terkasih, inilah doa seluruh umat, terutama di paroki Pogot ini dan di Keuskupan Surabaya ini, dimulai dari 5 romo misi dari Belanda 100 tahun yang lalu. Sekarang ini para romo justru berbalik, melaksanakan karya misi dimanapun di negara-negara yang lain, dan para romo CM ini sungguh diterima di mana mereka berkarya dan bermisi. Dari inilah kita pantas bersyukur dan pantas untuk kita rayakan. Kalau ini dalam hidup berkeluarga, 25 tahun berkeluarga, pasti dinamikanya luar biasa. Dan saya percaya para romo juga mengalami dinamika panggilan yang luar biasa ini. Tetapi setidaknya 4 romo 1 angkatan tahbisan ini menjadi teladan dan sekaligus inspirasi, terutama bagi romo-romo muda seperti saya ini. Muda dalam panggilan maksud saya. Para romo menjadi teladan karena berani mempersembahkan hidup dan memberikan diri sepenuhnya untuk gereja dimanapun berada. Maka persis yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam bacaan yang pertama tadi, dan saya kira inilah menjadi bekal bagi para romo dan kami semuanya. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dalam semangat inilah Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, mari kita syukuri perayaan malam hari ini adalah perayaan gereja, perayaan kita semua. Umat Allah memiliki hak untuk dilayani oleh para imam yang baik. Imam yang baik ini teruji melalui ketekunan dan kesetiaan mereka dalam memenuhi panggilan imamat ini. Selamat untuk Romo CV, Romo Wawan, Romo Susilo, dan Romo Heru yang mungkin di Solomon sana berdoa untuk kita semuanya. Dan saya mendengar Romo Heru juga pernah bertugas di paroki ini. Maka bersama dengan doa-doa seluruh umat, kita malam hari ini bersukacita dan sekaligus bersyukur. Bersyukur berarti percaya bahwa Tuhan selalu menyelenggarakan seluruh hidup kita, juga termasuk para romo yang terpanggil untuk mengikuti kehendak-Nya. Terima kasih kepada seluruh pengurus gereja, seluruh umat yang ikut ambil bagian di dalam sukacita ini. Tuhan memberkati kita semua. Berkah dalam. Para romo, suster, frater yang terkasih yang ada di sini, para undangan, para donatur, para sepuh dan perintis gereja RPD, keluarga dan teman-teman dari para romo yang hadir, para pengurus DPP dan BGKP Paroki RPD, segenap panitia perayaan ini, para petugas liturgi yang bertugas, serta seluruh umat Paroki Ratu Pencinta Damai yang hadir maupun umat dari luar paroki yang hadir. Kita layak mengucap syukur kepada Tuhan atas segala kelimpahan rahmat-Nya, sehingga kita boleh merayakan peristiwa rahmat dan belas kasih-Nya yang kita terima melalui kehadiran 5 misionaris kongregasi misi dari Belanda di Surabaya 100 tahun yang lalu, yang dimulai di Keuskupan Surabaya. Kemudian CM juga melanjutkan di Keuskupan Malang, Keuskupan Sintang, Keuskupan Jakarta, Keuskupan Banjarmasin, Keuskupan Manokwari Sorong.
Dengan berdirinya Seminari Menengah Garum tahun 1948, Seminari Tinggi CM dipindahkan juga ke Malang tahun 72. CM bersama dengan Ordo Karmel mendirikan STT Widya Sasana Malang. Dengan demikian, CM ikut terlibat mempersiapkan tenaga imam untuk gereja di berbagai keuskupan di Indonesia dan beberapa negara di dunia, termasuk beberapa romo dan frater yang hadir pada malam hari ini. Saat ini Kongregasi Misi Provinsi Indonesia seperti tadi sudah dikatakan oleh Romo Sigit telah mengutus beberapa imam untuk bekerja di Cina, Taiwan yang diawali oleh Romo Anton de Brito almarhum yang kita kenal. Sebelumnya juga pernah mendampingi stasi ini. Saat itu stasi Pogot masih menjadi wilayah C Paroki Kristus Raja. Romo Anton ikut mendampingi stasi Pogot dan sekarang pelayanan di Taiwan masih dilanjutkan oleh Romo Susilo yang hadir di tengah-tengah kita. Selain itu, CM juga mengirimkan misionaris ke Kepulauan Salomon untuk menjadi pengajar di Seminari Tinggi Honiara dan saat ini dilanjutkan oleh Romo Heru yang tidak sempat hadir bersama dengan kita. CM juga hadir di Papua Nugini dan beberapa tahun terakhir CM Indonesia mengirimkan beberapa misionaris ke Amerika. Philadelphia, Romo Wawan hadir di tengah-tengah kita dan juga di Bolivia. Ke Australia, Romo Didit sebelumnya juga ada di tengah-tengah kita. Ke Eropa dan di Belanda dan juga ke Suriname di Afrika. Beberapa keuskupan di Indonesia dan luar negeri masih membutuhkan kehadiran imam, tetapi karena kurang tenaga, maka permintaan itu belum dipenuhi. Sehubungan dengan itu, Bapak, Ibu, dan umat sekalian, hendaklah mengarahkan anak-anaknya agar mau menjadi imam, serta kaum muda kita jangan takut untuk menjadi imam, bruder, frater, atau suster. Tema 100 tahun CM tadi sudah dikatakan pada kita sekalian, berakar dan berbuah. Salah satu buah pewartaan para misionaris adalah berkembangnya umat di Keuskupan Surabaya yang kemarin sempat disebutkan dari 10 orang yang dibaptis pada awal, sekarang lebih dari 160.000 orang di Keuskupan Surabaya. Belum dihitung yang sudah meninggal. Tahun 1964 beberapa umat di wilayah Pogot dan sekitarnya memisahkan diri dari stasi Sidotopo dengan mengadakan misa serta kegiatan di rumah keluarga Aje Magic di Jalan Granting Baru 416. Berkembangnya umat, tahun 1974 disepakati mendirikan gedung gereja di tempat ini, dan setelah bangunan selesai tahun 1981, waktu pemberkatan gereja diberi nama Ratu Pencinta Damai. Agar kita sekalian mau meneladan Bunda Maria pencinta damai dengan dalam diri kita sendiri, keluarga, lingkungan, baik di dalam gereja maupun tengah masyarakat. Namun Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, dalam perjumpaan saya dengan beberapa romo yang pernah bekerja di Pogot, kadang mereka bertanya, sudahkah ada damai di Pogot? Adalah suatu pertanyaan yang menantang kita semua sebagai penghuni gereja ini yang berdoa di tempat ini, serta menyadarkan kita untuk selalu mengusahakan agar menumbuhkan damai dari waktu ke waktu, dari hari ke hari. Ibu bapak dan saudara-saudari serta undangan yang ikut berbahagia, melihat sejarah umat Paroki Pogot mulai berkumpul umat tahun 1964, persiapan pembangunan gedung gereja tahun 1974, dan pemberkatan gereja tahun 1981, serta keputusan administrator Keuskupan Surabaya, Pogot menjadi paroki tahun 2004. Kita perlu melihat lamanya, 59 tahun sejak awal berpisah dari Sidotopo.
atau 42 tahun sejak pemberkatan Gereja Ratu Pencinta Damai dan 19 tahun menjadi paroki. Bagi umat Katolik Paroki Pogot, hendaklah memperhatikan juga apa yang menjadi tema Sinode Keuskupan tahun 2022, yakni persekutuan, partisipasi, dan misi. Kita layak bertanya, bagaimana persekutuan kita? Bagaimana partisipasi kita? Bagaimana misi kita selanjutnya dalam hidup menggereja? Kita diharapkan membangun persekutuan dengan mengembangkan kedamaian, mengampuni tanpa batas, partisipasi dengan mau terlibat dalam segala kegiatan, serta rendah hati untuk menerima segala perbedaan, dan misi untuk selalu menjaga, merawat, meneruskan cinta kasih Kristus di tengah umat gereja dan masyarakat. Cinta kasih itu hendaklah dikembangkan dengan aneka kemampuan kita, doa, tenaga, pikiran, serta harta, demi mewujudkan gereja yang kita harapkan bersama, yakni persekutuan murid-murid Kristus yang dewasa dalam iman, goyok, penuh pelayanan, dan misioner. Karena itu saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh umat yang dengan berbagai cara memanfaatkan sumber daya dan potensi dirinya untuk menumbuhkan dan melanjutkan hidup menggereja, baik secara pribadi maupun kelompok di tempat ini, untuk mewujudkan misi gereja lokal Keuskupan Surabaya maupun gereja universal di berbagai belahan dunia dengan doa dan menyumbangkan apa yang dimiliki. Terima kasih juga kepada para donatur, baik dari dalam paroki Ratu Pencinta Damai maupun dari luar paroki yang saat ini hadir maupun yang tidak sempat hadir, yang sedang melakukan kegiatan maupun yang sedang dirawat di rumah sakit. Kami mengucapkan banyak terima kasih. Doa kami agar keluarga Bapak Ibu tetap damai, sehat, serta segala usaha dan pekerjaan Bapak Ibu sekeluarga selalu sukses dan diberkati Tuhan. Harapan dan doa kami yang sama untuk Bapak Ibu yang sedang dalam proses pengobatan maupun yang sedang dalam perawatan di rumah maupun di rumah sakit. Kami doakan semoga cepat sembuh dan bisa berkumpul kembali dengan keluarga serta melakukan aktivitas sebagaimana mestinya. Kami berempat yang nunut dalam pesta imamat, walaupun perayaan ini sebenarnya agak prematur, namun karena ini adalah kesempatan bagi kami untuk bisa berkumpul, meskipun tanpa kehadiran Romo Agus Heru yang tidak sempat hadir. Semoga Tuhan memberkati kita sekalian dan Bunda Maria mendoakan kita, sehingga damai di hati, bersekutu dalam persaudaraan, serta sukacita berlimpah dalam pengabdian dan pelayanan kita. Semoga Tuhan memberkati kita sekalian. Untuk berikutnya, acara penyerahan tanda ucapan syukur dari DPP BGKP RPD yang diwakili oleh Romo Ignatius Novan Agistio kepada Romo Severinus Sabtu, Romo Markus Rudi Hermawan, Romo Hendrikus Susilo, dan mewakili visitator Romo Sigit. Dimohon ke depan dari yang jajar kanan. Terima kasih, silakan kembali.